Halo Sobat Travelis, balik lagi di channel aku Prasasti Aditya. Di channel ini aku bakal berbagi informasi menarik seputar pariwisata, mulai dari rekomendasi tempat wisata, hotel dan penginapan, serta transportasi untuk referensi perjalanan wisata kamu. Hari ini aku mau ajak kamu untuk melewati jembatan penyeberangan orang atau JPO baru yang menghubungkan stasiun LRT Duku Atas dengan stasiun kereta komuter lain Sudirman. Penasaran ada apa aja yang aku temuin di lokasi ini? Yuk simak videonya dalam Travelis. Oke teman-teman, transportasi umum merupakan salah satu fasilitas penting untuk kota metropolitan sebesar DKI Jakarta. Selain untuk mengurai kepadatan lalu lintas di jalan raya, transportasi umum juga dapat mengurangi jumlah emisi polusi udara karena berpindahnya pengguna kendaraan pribadi menjadi kendaraan umum. Namun demikian, upaya konektivitas antar mode transportasi juga perlu menjadi perhatian khusus. Salah satunya adalah dengan membuat tempat transit yang mempermudah para pengguna beralih mode transportasi. Dan di video kali ini aku bakal ajak kalian untuk melihat salah satu fasilitas jembatan penyeberangan orang atau JPO yang menghubungkan stasiun LRT Duku Atas dengan stasiun kereta api komuter lain Sudirman. Saat ini aku lagi ada di LRT Jabotabek teman-teman, dengan tujuan akhir stasiun Duku Atas. Oh iya, by the way buat teman-teman yang belum pernah naik LRT dan mau tahu caranya, aku kasih link videonya di pojok kanan atas ya teman-teman. Di video itu aku coba naik LRT dari stasiun Cikoko yang sebelumnya dapat kamu akses melalui JPO atau jembatan penyeberangan orang dari stasiun komuter lain Cawang. Dan di video kali ini aku mau lanjutin kasih lihat kamu bagaimana cara transit ya dari stasiun LRT Duku Atas ke kereta komuter lain lagi nih teman-teman, yaitu di stasiun Sudirman. Aksesnya juga sama melalui jembatan penyeberangan orang. Tiba di stasiun LRT Duku Atas, kamu bisa langsung turun melalui eskalator atau tangga ya teman-teman. Di sini juga disediakan lift untuk penyandang disabilitas. Di lantai bawah ini kamu bisa menemukan toilet, musola, tempat laktasi, dan fasilitas lainnya sebelum kamu tap keluar stasiun. Oke, karena di video ini aku mau cobain akses langsung dari stasiun LRT Duku Atas langsung ke stasiun komuter lain Sudirman. Setelah turun dari peron ke lantai bawah, kamu bisa keluar ke pintu yang mengarah ke akses jembatan penyeberangan orang. Jika kamu ragu, kamu bisa langsung tanya saja ke petugas yang berjaga teman-teman. Kebetulan di dekatku ada eskalator, jadi aku coba turun ke lantai di bawah menggunakan eskalator teman-teman. Nah, ketika turun ini sebetulnya ada akses keluar C, tapi bukan ini ya teman-teman, akses keluar untuk menuju ke jembatan penyeberangan orang. Kamu harus berjalan memutar, kemudian berjalan sampai ke sisi lain dari stasiunnya. Nah, di sepanjang lorong ini kamu akan menemukan toilet, kemudian ada musola, kemudian ada ruang laktasi, ruang P3K, dan fasilitas lainnya. Ya, kamu tinggal mengikuti lorong ini saja sampai ke ujung stasiun atau mengikuti tanda keluar A dan B. Nah, di ujung jalan akan ada mesin tapping dari stasiun. Kamu tinggal tap out aja dengan menggunakan kartu uang elektronik yang sama ya teman-teman. Kemudian kamu jalan lagi lurus sampai kamu akan menemukan petunjuk jalan sebagai berikut. Selanjutnya kamu tinggal mengikuti petunjuk arah yang kamu butuhkan. Di sini tertera kalau kamu mau naik Transjakarta koridor 1, 4, dan 6, kamu bisa belok ke arah kiri. Kemudian kalau kamu mau naik kereta api bandara, kamu mau naik KRL, atau kamu mau naik MRT lagi, kamu bisa belok ke arah kanan. Karena kita mau naik KRL, maka kita akan berbelok ke kanan. Yuk teman-teman, langsung aja kita jalan. Nah, ini kalau kita belok ke kiri ya teman-teman, sudah ada penunjuk arahnya bahwa ini adalah jalan keluar A atau akses juga ke Transjakarta Duku Atas untuk koridor 1, 4, dan koridor 6. Dan ini adalah akses jalan yang akan kita lewati, yaitu dari arah keluar tadi belok ke kanan. Ini adalah akses keluar B,
juga ada stasiun MRT, stasiun KRL, dan juga KA Bandara. Berbeda dengan jembatan penyeberangan orang dari stasiun KRL Cawang menuju ke stasiun LRT Cikoko, teman-teman. Untuk jembatan penyeberangan orang di Dukuh Atas ini nampaknya tertutup ya teman-teman. Jadi kalau dilihat di kiri kanannya sudah tertutup oleh kaca, kemudian diberikan lampu penerangan yang cukup terang. Teman-teman tinggal ikutin aja karena ini adalah akses ke jembatan penyeberangan orang langsung menuju ke stasiun Sudirman, teman-teman. Pas aku lewat sampai ke dalam bangunannya, ternyata gak sepi ya teman-teman. Ini sedang ada festival kuliner, nampaknya jalur Nege Rasa. Jadi teman-teman bisa menemukan banyak banget di sini, ada stand makanan dan juga stand minuman serta meja dan kursi yang bisa teman-teman gunakan untuk beristirahat sejenak. Jadi jembatan penyeberangan ini adalah jembatan penyeberangan multiguna atau JPM Dukuh Atas. Kalau dilihat dari gambar-gambarnya sih, ini akan menggabungkan atau sebagai jalur koneksi antar pengguna KRL dari stasiun Sudirman, dari stasiun BNI City atau kereta api bandara, juga nanti akan bisa menghubungkan dengan LRT Dukuh Atas dan Transjakarta Dukuh Atas, teman-teman. Kalau dilihat dari konsepnya, ini akan berkonsep sebagai retail juga ya teman-teman. Jadi di sepanjang lobi ini, di sepanjang lobi jembatan penyeberangan juga akan digunakan sebagai tenan-tenan makanan dan juga ruang untuk beristirahat seperti ruang tunggu dan juga tempat makan, teman-teman. Oke teman-teman, jadi di sepanjang lorong ini ya kita akan bisa menemukan banyak sekali tenan-tenan makanan dan juga tenan-tenan minuman, teman-teman. Kalau kita lihat akses dari JPO ini memang cukup strategis ya, karena selain difungsikan sebagai jembatan penyeberangan orang, kalau kita lihat juga di sekitar JPO ini juga banyak gedung perkantoran. Maka tidak heran dibangunnya tempat ini sebagai tempat pusat kuliner juga bisa sangat menguntungkan, teman-teman. Karena bisa saja pada jam pulang istirahat karyawan juga bisa mampir ke dalam sini untuk makan siang. Oh iya, untuk naik ke sini itu tidak dikenakan biaya ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa akses untuk naik ke jembatan penyeberangan multiguna ini secara gratis. Oke, ini ada persimpangan teman-teman. Seharusnya kita turun ya ke bawah ke arah kanan, tapi kayaknya di depan masih banyak tenan makanan. Ya kita lihat dulu yuk, kita akan lurus dulu untuk lihat di depan ada apa. Iya, ternyata benar teman-teman, ini masih banyak sekali tenan-tenan makanan yang memang berjejer di sini. Di sini juga tersedia berbagai makanan ya, baik makanan berat maupun makanan ringan, juga ada minuman dan juga ada makanan-makanan snack juga di sini banyak teman-teman. Ini masih panjang sampai ujung, juga di tengah-tengahnya juga ada tempat makan ya teman-teman. Tadi juga kita sudah lihat dari ujung sana sampai ke sini juga banyak sekali meja dan kursi yang disediakan. Memang diperuntukkan untuk istirahat dan juga makan siang teman-teman. Ini karena aku datang sekitar pukul 12 siang ya, sudah sampai sini. Cukup ramai juga, banyak sekali baik itu karyawan maupun para pengguna mode transportasi umum yang singgah sejenak untuk beristirahat dan juga menikmati santapan siang. Nah ini aku udah sampai ujungnya, ternyata mentok ya teman-teman. Tadi kita udah lihat ada stasiun LRT-nya, kemudian ada beberapa gedung perkantoran, dan ini mentok teman-teman. Teman-teman nggak bisa langsung turun ke bawah, kita harus balik lagi ke persimpangan jalan tadi. Dan kalau teman-teman lihat di bawah ini masih ada jembatan ya, jembatan untuk menyeberang sungai. Dan ini adalah akses menuju ke stasiun KRL atau stasiun Sudirman dan stasiun BNI City teman-teman. Nah karena tadi di ujung mentok ya nggak ada jalan lagi, jadi mau nggak mau kita balik arah. Ini kita melewati tenan-tenan makanan tadi teman-teman. Kemudian sampailah kita di persimpangan. Nah ini tadi kan kita lurus ya teman-teman. Kita harusnya belok kanan dan turun ke bawah. Di sini juga tersedia petunjuk arah, tapi ini kecil banget teman-teman. Jadi kalau teman-teman nggak awas, pasti teman-teman otomatis akan lurus. Ini adalah akses kalau kita belok kanan akan menuju ke JPM Dukuh Atas yang melewati sungai tadi teman-teman. Di sini juga ada akses ke stasiun Sudirman, kemudian ke MRT Dukuh Atas dan juga stasiun BNI City. Ini teman-teman bisa gunakan juga untuk naik kereta api bandara maupun komuter lain teman-teman. Di bawah sini juga masih ada beberapa tenan makanan ya. Ini ada es doger, kemudian ada asinan Betawi, kemudian ada apa ini? Ada somai dan lain sebagainya.
Kita ikutin jalan aja teman-teman, lurus terus. Nah ini ada petunjuk arah lagi, dan lagi-lagi ini ukurannya kecil banget. Ini kalau teman-teman gak awas, teman-teman gak ngeh gitu ya, ini gak kelihatan sih. Saranku kalau bisa sih dibuat lebih besar ya, kayak di JPO Cawang tadi tuh besar banget, dan diarahkan petunjuk arahnya jelas gitu, kita harus lewat mana. Dari sini tinggal lurus aja teman-teman, ikuti jalan. Kalau dilihat ini JPO-nya sudah mulai terbuka ya. Tidak ada kaca-kacanya lagi di kiri dan kanan, tapi ini cukup bersih JPO-nya dan juga cukup lebar dan luas juga teman-teman. Teman-teman tinggal lurus terus sampai nanti teman-teman sampai di bangunan di ujung jembatan. Tepat di ujung jalan ada eskalator dan juga ada lift yang bisa teman-teman gunakan untuk turun menuju ke stasiun Sudirman. Tepat di bawah kita juga ada jalur kereta api lingkar Cikarang, dan ini adalah stasiun Sudirman teman-teman. Ini akses ke sana seperti saya bilang tadi menggunakan eskalator atau menggunakan lift teman-teman. Dari atas sini kita bisa melihat lalu lalangnya kereta dari stasiun BNI City dan stasiun Sudirman. Untuk menuju ke stasiun Sudirman, teman-teman bisa menggunakan lift, tangga maupun eskalator. Ini karena liftnya penuh banget, kita lewat tangga biasa aja teman-teman. Hanya turun aja, tapi hati-hati, ini tangganya juga cukup banyak ya teman-teman. Kalau membawa anak kecil silahkan menggunakan eskalator atau menggunakan lift teman-teman. Lurus aja, tinggal mengikuti jalan dan petunjuk arah yang ada sampai nanti teman-teman langsung masuk di ujung jalan di pintu tap-in dari stasiun komuter lain Sudirman. Ya, kalau dihitung-hitung ya dari stasiun LRT tadi kurang lebih berjalan kurang lebih 10 menit lah. Jika nggak berhenti-berhenti dulu ya teman-teman. 10 menit berjalan sampai ke ujung jembatan, kemudian turun dan berjalan melalui koridor masuk ke stasiun Sudirman teman-teman. Sudirman ini melayani keberangkatan KRL komuter lain lingkar Cikarang teman-teman. Untuk menaikinya teman-teman sama seperti transportasi umum di DKI Jakarta, yaitu menggunakan uang elektronik yang bisa teman-teman dapatkan di minimarket terdekat. Stasiun Sudirman ini merupakan stasiun yang cukup strategis yang berada di Jakarta ya teman-teman, karena di sekitar stasiun ini banyak sekali gedung-gedung perkantoran di kawasan bisnis Sudirman Tamrin. Maka tidak heran jika pagi dan sore hari stasiun ini menjadi stasiun yang cukup padat penumpang. Nah ini adalah kereta api bandara yang melintas langsung stasiun Sudirman teman-teman. Stasiun Sudirman hanya melayani pemberangkatan kereta api komuter lain atau lingkar Cikarang teman-teman. Jika teman-teman mau naik kereta api bandara, teman-teman bisa mengakses kereta api bandara dari stasiun BNI City atau teman-teman juga bisa naik dari stasiun Manggarai. Ya, mungkin segitu aja video singkat dari aku bagaimana cara untuk alih transportasi dari LRT Jakarta dari stasiun Dukuh Atas menuju ke stasiun Sudirman melalui jembatan penyeberangan multiguna. Baik teman-teman, terima kasih banget yang udah nonton sampai sini. Jangan lupa untuk like dan subscribe video ini, dan boleh juga kasih masukan dan saran buat aku di kolom komentar. Serta kasih rekomendasi-rekomendasi apa nih yang cocok buat aku review di episode berikutnya. Sampai jumpa di Travelist berikutnya bareng aku, Prasasti Aditya. See you on the next trip.